Penjelasan kali ini kemungkinan besar mengandung spoiler soal cerita film Black Panther Wakanda Forever. So, silakan skip aja ya teman-teman, terutama kalau kalian adalah tipe orang yang nggak mau kehilangan keseruan nonton film di bioskop. Salah satu akun di media sosial yang selama ini dikenal cukup akurat terutama soal bocoran plot cerita film-film Marvel, belakangan menceritakan bahwa di ending filmnya nanti Shuri sebagai Black Panther baru akan mengalahkan Namor tetapi tidak membunuhnya. Sementara itu, meskipun Shuri dipercaya meneruskan warisan dari Black Panther, namun di sisi lain soal menjadi Raja Wakanda justru akan diserahkan kepada Mbaku. Nah, ada bocoran lainnya yang gak kalah mengejutkan ya teman-teman, terutama soal pengakuan Nakia kepada Shuri bahwa dia memiliki anak dari hasil hubungannya bersama T'Challa. By the way, ngomongin soal T'Challa bakal punya anak ini sih memang sempat menggema sejak tahun lalu, dan bahkan setelah teasernya muncul, banyak yang berpendapat juga bahwa anak yang diselamatkan dari banjir Wakanda ini adalah anak daripada T'Challa. Well, terlepas dari teori liar tersebut, menurut versi komik sih memang T'Challa pernah dikisahkan memiliki anak, tetapi bukan dengan Nakia. Diceritakan lebih lanjut bahwa T'Challa dan juga Ororo Monroe atau yang lebih dikenal sebagai mutan X-Men Storm memang dikenal memiliki anak laki-laki yang bernama Azari T'Challa. Azari dilahirkan pada hari-hari traumatis dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Ultron. Buat teman-teman yang belum tahu, Revolusi Ultron berkisah tentang seorang Inhuman yang kehilangan kendali dan kemudian menghancurkan sebuah kota kecil. Akibat dari peristiwa tersebut, pemerintah pun menilai bahwa para superhero ini nggak lebih dari kelompok yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya, dan mereka pun memberlakukan undang-undang yang membatasi pergerakan Avengers dan kemudian mempercayakan perdamaian kepada Ultron. Sekilas narasi ini memang mirip kok teman-teman, terutama dengan gabungan cerita antara Captain America Civil War dan juga Avengers Age of Ultron. Tumbuh setelah Revolusi Ultron membuat Azari terpanggil untuk bergabung bersama anak dari Clint Barton yaitu Francis Barton untuk melawan kerajaan tirani yang dipimpin oleh Edward Stark karena dinilai terlalu mengekang kebebasan manusia. Dan bisa dibilang di hari-hari perlawanannya inilah Azari kemudian mengambil jubah pelindung ayahnya yang sekaligus menjadikannya penerus Black Panther dan salah satu anggota dari tim superhero baru atau yang kemudian dikenal sebagai Next Avengers. Meskipun akhirnya menjadi Black Panther, namun Azari bisa dibilang lebih kuat dari T'Challa karena di dalam darahnya mengalir kekuatan mutan dari sang ibu. Beberapa kemampuan super yang dimiliki oleh Azari diantaranya seperti misalnya bisa menyembuhkan diri secara cepat, mampu menahan serangan, dan tentunya dia juga bisa mengeluarkan energi elektrokinesis yang kemudian dipakai untuk mengangkat suatu beban tertentu dari jarak jauh, hingga jika di dalam keadaan yang mendesak, maka bisa juga digunakan untuk mengeluarkan ledakan listrik. Sementara itu di sisi lain ada juga yang meragukan teori ini karena dengan bergabungnya Kamaru Usman di Wakanda Forever, maka diduga peran pelindung Wakanda selanjutnya justru akan diteruskan oleh juara UFC tersebut. Nah, sekarang silahkan tulis pendapat kalian ya teman-teman soal kalau misalnya karakter Azari diperkenalkan di MCU, maka siapa aktor yang pantas untuk memerankannya? Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini, maka kalian jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.